Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video, yaitu tentang mencari volume dari bangun ruang. Langsung di sini kepada latihan soal yang pertama. Hitunglah volume prisma segitiga berikut ini. Perhatikan pada gambar di mana alas dari prisma tersebut bentuknya adalah segitiga. Untuk mencari volume dari bangun tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya rumus dari prisma, rumus dasar dari bangun ruang adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Ini merupakan rumus dari bangun atau rumus dasar dari bangun ruang. Karena ini bentuknya adalah prisma segitiga, maka di sini akan menjadi luas alasnya sama dengan 1/2 atau setengah, karena itu bentuknya adalah segitiga. Setengah dikali alas dari prisma tersebut tentunya, atau alas dari segitiganya adalah 15 dikali tinggi segitiganya dulu, yaitu yang 20. Ini merupakan luas alas atau dalam bentuk segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi dari segitiganya, atau setengah dikali 15 dikali 20, maaf ini dikali 20. Selanjutnya tinggal dikali tinggi dari prisma tersebut. Berapa tinggi prisma? Itu 36. Setelah kita masukkan angka-angkanya, selanjutnya tinggal kita menghitungnya. Perhatikan di sini untuk menghitungnya biar kita lebih mudah atau lebih gampang. Ketika di sini ada setengah dikali 15, maka kita bisa ngambil dulu kepada 20 bagi, atau setengah dikali 20 dulu. Caranya 1 dikali 20, 20 dibagi 2, sehingga 20 bagi 2 kali 1 pun boleh. 20 bagi 2 sama dengan 10, 10 kali 1 sama dengan 10. Selanjutnya tinggal dikali 15 dikali 36. Selanjutnya kita hitung 10 dikali 15 sama dengan 150. 150 dikali ini 36, yaitu tinggi dari prisma, dikali 36 sama dengan 150 dikali 36, yaitu berapa? 5.400. Karena ini satuannya bersentimeter, maka satuannya adalah sentimeter kubik. Inilah volume dari bangun prisma tersebut, 5.400 cm kubik. Berikutnya soal nomor 2. Hitunglah volume dari bangun gabungan berikut. Perhatikan di situ beri dua buah bangun ruang yang atas berupa balok tentunya, karena panjang 12, lebarnya tentunya 5 dan tingginya adalah 5. Sedangkan yang bawah pun berupa bangun balok. Bila demikian, volumenya itu berapa dari gabungan tersebut? Caranya kita pisahkan bangun tersebut, yaitu dengan memisahkan yang atas dengan yang bawah. Kita pisahkan dari yang atas dulu. Kita perhatikan di sini yang atas, berarti ini volume bangun atas atau bangun satu yang atas ini sama dengan ini volumenya. Kita gambarkan dulu untuk memudahkan. Yang atas ditambah volume bangun yang bawah, atau ditambah volume bangun 2, yaitu yang bawah. Dimana yang atas panjangnya itu sudah ada angkanya, itu di sini 12 cm. Lebarnya tentunya sama dengan yang bawah ini, yaitu di sini 5. Sedangkan tingginya sudah ada, itu berapa? 5. Sedangkan bangun yang kedua panjangnya diketahui itu ada 18 cm. Ini saya semuanya. Lebarnya sudah ada, yaitu 5 cm, dan tinggi bangun yang bawah 6 cm.
Bila sudah kita tahu bahwasannya ukurannya sudah kita ketahui, selanjutnya tinggal kita masukkan rumus mencari volume dari balok, karena ini bangunnya adalah bangun balok, sehingga volume 1 ditambah volume kedua. Volume 1, volume yang satu ini volume 1 dulu, sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi, ditambah volume bangun yang kedua, yaitu panjang, rumusnya panjang kali lebar dikali tinggi. Masukkan yang angkanya yang pertama sama dengan ini panjangnya berapa, yaitu 12 dikali lebarnya 5 dikali tinggi berapa, 5, sama dengan 12 dikali 5 60 dikali 5 sama dengan 6 kali 5 30, masukkan 0 menjadi 300. Dan ini merupakan volume bangun 1 atau yang atas. Akan ditambah dengan volume bangun yang bawah atau yang kedua, di mana panjangnya kita masukkan panjang dan lebar kali tinggi, itu 18, lebarnya 5, ini tingginya adalah 6. Kita hitung 18 dikali 5. 18 kali 5 sama dengan 90. 90 dikali 6 sama dengan 9 dikali 6. 9 kali 6 54, masukkan 0 menjadi 540. Setelah kita ketahui volume masing-masing bangun 1 maupun bangun 2, selanjutnya tinggal diapakan. Karena yang ditanyakan berapa jumlah volume dari bangun tersebut, maka kita tinggal dijumlahkan berapa, yaitu 300 ditambah 540 sama dengan berapa, yaitu 840. 840 apa? Sentimeter kubik. Itulah penjelasan untuk soal nomor 2. Soal berikutnya adalah soal nomor 3. Hitunglah volume bangun gabungan berikut. Perhatikan di sini untuk soal nomor 3 saya gambarkan untuk memudahkan penjelasan. Mencari volume dari gabungan bangun tersebut. Sebelum kita melakukan pekerjaan atau menyelesaikan soal, perlu kita perhatikan bahwasanya pertama, kita harus tahu bahwasanya bangun tersebut terbentuk dari bangun apa saja. Ternyata ini terbentuk dari bangun, yaitu apa ini? Limas segi 4 atau limas persegi panjang alasnya, ditambah bangun yang bawah itu berupa balok. Selanjutnya kita tahu bahwa panjang baloknya 25, lebar 8, tinggi 10. Sedangkan di sini ada angka 25. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya bangun yang bawah yang tingginya 10 ini ditambah tinggi bangun yang atas membentuk jumlah seluruhnya adalah 25. Bila demikian, maka bangun yang atas tingginya adalah 25 dikurangi 10, yaitu menjadi berapa yang atas? Yaitu tinggi yang atas menjadi ini 15. Ini tentunya seperti ini tinggi ini, atau sisa dari 25 dikurangi 10 tinggal 15. Setelah kita tahu datanya dan angka-angkanya serta bangun tersebut, dari bangun tersebut, selanjutnya tinggal kita hitung volume masing-masing, yaitu volume dari limas ditambah volume dari balok, atau volume balok ditambah volume limas dibalik, tidak masalah. Volume limas ini saya akan buatkan gambaran yang kecil. Volume dari limas, volume limas ini yang kecil ditambah volume dari balok. Ini untuk memudahkan saja dalam pemahaman materi. Volume limas panjang 25, alasnya ini lebarnya 8, sedangkan tingginya titik ini adalah 25 dikurangi 10, yaitu tingginya adalah ini, di sini saya kasih panah, tingginya yaitu 15, satunya sentimeter. Ditambah volume balok di mana panjangnya ini sudah ada 25.
5 cm, lebarnya 8 cm, tingginya 10 cm. Ini hanya untuk gambaran atau memahami dari bangun tersebut, sehingga saya harapkan dari siswa semuanya bisa memahami penjelasan ini. Karena kalau tidak demikian mungkin bisa langsungan saja, di mana volume limas rumusnya bagaimana, kita langsungan di sini setelah sudah kita masukkan gambarnya, yaitu volume limas, rumusnya volume limas sama dengan PL atau volume L. Karena ini untuk memudahkan mengingat, yaitu 1/3 rumusnya dikali luas alas dikali tinggi. Sedangkan rumus balok nih ditambah rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar dikali tinggi. Kita masukkan angka atau dapatnya sama dengan ini, kita beri yang limas dulu. 1/3 dikali luas alas, berarti alas limas tersebut adalah ini, dimana panjang kali lebar pasti ketemu alas. Kalau demikian luas alas sama halnya dengan panjang kali lebar, atau dikali 25 dikali 8. 25 kali 8 ini merupakan membentuk alas dari limas tersebut. Selanjutnya tinggal dikali tinggi dari limas, yaitu berapa? 15. Setelah kita tahu bahwa 1/3 dikali 25 dikali 8 dikali 15, selanjutnya tinggal kita hitung sama dengan 1/3 kali 25. Ini angka-angka yang sulit untuk dilakukan perkalian, sehingga kita cari yang mudah dulu. Kalau yang mudah tidak ada, baru yang lebih sulit. Di sini yang paling mudah tentunya 1/3 dikali 15 dulu. Caranya 15 dibagi 3, 5 kali 1 sama dengan 5 dikali 25 dikali 8. Selanjutnya 5 dikali 25. 5 dikali 25 adalah 125 dikali 8. 125 dikali 8 sama dengan 1000. Ini merupakan volume dari limas. Selanjutnya volume limas akan ditambah dengan volume balok. Berapakah volume balok? Volume balok kita hitung dulu, yaitu rumus mencari volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Sama saja dengan kita masukkan panjang 25 dikali lebarnya 8 dikali tingginya adalah 10. 25 dikali 8 sama dengan 200 dikali 10 sama dengan 200 dikali 10 sama dengan 2000. Ini merupakan volume dari balok. Setelah keduanya kita temukan, tinggal kita jumlahkan, yaitu volume limas ditambah volume dari balok, atau sama saja dengan 1000 ditambah 2000. 1000 ditambah 2000 sama dengan berapa? Yaitu 3000. Bila demikian, volume dari bangun tersebut, yang mana bangun gabungan antara balok dengan limas, volumenya adalah P sama dengan 3000 cm3. Ini volumenya. Berikutnya soal nomor 3. Untuk masuk ke berikutnya soal nomor 4. Untuk menyelesaikan soal nomor 4, perhatikan pada hitunglah volume bangun gabungan berikut, di mana bangun gabungan tersebut terdiri atau terbentuk dari 1 buah tabung ditambah 2 buah kerucut. Perhatikan di sini saya akan gambarkan untuk memudahkan pemahaman. Ada sebuah tabung yang mana di atasnya dan di bawahnya ada bangun kerucut. Tabung tersebut memiliki diameter, diameternya adalah 12 cm atau 12, itu tidak ada ketentuan cm-nya.
di mana panjangnya adalah 12. Karena di keterangan sudah diukuran dalam satuan sentimeter. Berikutnya soal nomor 4. Hitunglah volume bangun gabungan berikut ukuran dalam satuan sentimeter. Tapi ini ketentuannya sudah ditentukan, yaitu ukuran dalam satuan sentimeter. Perhatikan pada gabungan bangun berikut, di mana bangun tersebut terbentuk dari gabungan antara, ini saya gambarkan untuk memudahkan pemahaman dan penjelasan, antara tabung dengan yang atas, yaitu berupa kerucut, dan yang bawah pun berbentuk kerucut. Dan perlu diperhatikan di sini angka-angkanya. Tabung tersebut memiliki, ini di sini ada angka 12 menunjukkan diameter 12 cm. Sedangkan tinggi tabung di sini adalah 10 cm dan tinggi kerucut yang atas adalah 16 cm. Terus kemudian ada sebuah garis di sini menunjukkan bahwa keseluruhan adalah 35 cm. Oh demikian, berapakah tinggi dari kerucut yang bawah? Caranya untuk mengetahui berapa panjang ini yang bawah, yaitu 35 dikurangi 10 tinggal 25 dikurangi 16 tinggal 9. Berarti yang bawah tinggi kerucutnya adalah 9. Ini bisa dipahami ya penjelasan ini, yaitu 16 ditambah 10 tambah 9 sama dengan total 35, atau 35 dikurangi 16 dikurangi 10, yaitu tinggal 9. Kalau demikian yang bawah tingginya 9, sehingga yang bawah atau kerucut yang bawah volumenya tidak sama dengan yang atas. Setelah kita memahami demikian, selanjutnya tinggal kita hitung volume masing-masing bangun tersebut. Kita pisahkan bangun tersebut, saya hapus dulu dan perhatikan di gambar yang ada itu di sebelah. Dari bangun tersebut kita pisahkan satu-satu, yaitu volume tabung ditambah volume ini kerucut yang satu, atau ditambah volume kerucut satu ditambah volume kerucut kedua, maka akan ketemu jumlah dari gabungan volume gabungan bangun tersebut. Kita hitung masing-masing dari volume bangun tersebut. Tetap kita perhatikan pada gambar untuk mengetahui angka-angkanya. Sebelum kita menghitung, kita harus tahu terlebih dahulu rumus mencari volume masing-masing. Rumus mencari volume tabung. Volume tabung sama dengan, yaitu luas alas dikali tinggi. Karena alasnya lingkaran, tentunya nanti luas alasnya dalam bentuk apa? Yaitu pi dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi, yaitu tinggi dari tabung. Ini pun sama, luas alas volume dari limas, yaitu luas alas dikali tinggi. Karena ini bentuknya kerucut, tentunya luas alasnya adalah 1/3. Mohon maaf, ini saya ulangi. Untuk kerucut, rumus mencari volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Dan yang satu lagi atau kerucut yang kedua pun sama, ditambah ini tentunya ditambah volume dari kerucut kedua, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk menyelesaikan ketiganya biar lebih mudah, perlu kita ketahui bahwasanya luas alas baik tabung ataupun kerucut maupun kerucut yang kedua semuanya adalah bentuknya lingkaran, atau satu buah luas dari lingkaran
bangun tersebut atau luas lingkaran dari tabung. Bila demikian, kita cukup mencari satu luas lingkaran untuk menyelesaikan ketiganya. Caranya, perhatikan, kita akan mencari luas lingkaran dari tabung terlebih dahulu. Sama dengan, karena di sini tabungnya ukurannya di situ adalah diameter berapa itu? 12. Ini saya panjangkan, ini 12. Maka ini menunjukkan jari-jari setengah dari diameter. Kalau demikian jari-jarinya berapa? 6. Kita masukkan, karena jari-jari 6, maka di sini kita menggunakan berapa? 3,14 dikali jari-jari pangkat 2, yaitu dikali 6 pangkat 2. Ini merupakan rumus mencari luas lingkaran dari tabung. Luas lingkaran tabung sama halnya dengan luas alas dari kerucut. Luas alas tabung sama halnya dengan luas alas dari kerucut. Selanjutnya tinggal dikali tinggi dari tabung. Berapa tingginya itu? 10. Tinggal dikali 10 atau dikali tinggi. Selanjutnya sama dengan ini 3,14 dikali 6 pangkat 2, berarti 6 kali 6 yaitu 36. Dikali tinggi dari tabung yaitu 10. Sama dengan 3,14, ingat itu 3,14 dikali 36 sama dengan berapa? Dan untuk matematika perkalian angka desimal silahkan dipelajari, yang belum belajar bisa dipelajari di video saya sebelumnya. 3,14 dikali 36, jawabannya adalah 113,04. Dan perhatikan di sini, ini merupakan luas alas dari tabung, dan kita pisahkan untuk mengingat nanti karena ini akan digunakan untuk mencari luas dari atau volume dari kerucut. Ini tapi kita pisahkan di bawah ini luas alas atau luas lingkaran sama dengan 113,04, 113,04. Ini kita pisahkan untuk memudahkan. Kita kembali lagi kepada penjelasan awal, yaitu volume dari tabung luas alas yaitu 113,04 dikali tinggi tabung, yaitu ini luas alasnya sudah kita ketemukan, dikali tinggi yaitu 10 sama dengan 113,04 dikali 10, tinggal pindahkan koma di sini satu kali menjadi 1130,4. Ini merupakan volume dari tabung. Setelah kita ketahui atau temukan volume tabung, selanjutnya tinggal kita hitung volume dari kerucut. Berapakah volume kerucut yang satu atau yang atas? Perhatikan volumenya yang atas, diameter alasnya tentunya sama-sama 12 atau jari-jari 6. Tingginya yang atas adalah 16, sedangkan yang ini yang bawah tingginya adalah 9. Selanjutnya, volume dari kerucut yang satu atau yang atas sama dengan 1/3 dikali luas alas. Ingat tadi, untuk mempercepat, bahwasanya luas alas dari kerucut samanya dengan luas alas dari tabung, yaitu berapa ini? Sudah kita pisahkan, yaitu 1/3 dikali 11 atau 113,04 dikali tinggi dari kerucut, yaitu berapa? 16. Selanjutnya, setelah kita masukkan angkanya, tinggal kita hitung. 1/3 dikali 113,04 dikali 16 itu berapa? Caranya 1/3 kali ini adalah 113,04 dibagi 3 kali 1, atau 1 dikali 113 dibagi 3. Hasilnya adalah 37,68. 37,68. Ini 1/3 dikali 113,04.
Setelah diketahui hasilnya 37,08, selanjutnya dikali tinggi dari kerucut yaitu 16. 37,68, maaf ini 37, selanjutnya tinggal kita hitung yaitu 1/3 dikali 113,04 dikali 16 sama dengan 1/3 dikali 113,04 sama dengan yaitu 37,68. Untuk materi perkalian angka-angka desimal silahkan disimak atau dipelajari di video saya. Bagi kalian yang masih mungkin membutuhkan lebih lancar lagi, silahkan dibuka lagi materinya. Selanjutnya dikali 16. 37,68 dikali 16 sama dengan berapa, yaitu sama dengan 602,88. Ini merupakan volume dari kerucut pertama atau yang atas. Selanjutnya kita hitung volume kerucut yang kedua atau yang bawah. Sama halnya dengan yang pertama, kita pisahkan dengan garis saja untuk memudahkan. Ini adalah tabung, volume tabung, ini volume kerucut 1, ini volume kerucut yang kedua. Volume kerucut yang kedua sama dengan 1/3 dikali luas alas. Ingat, luas alasnya adalah bentuk lingkaran yang mana luasnya sama dengan luas alas dari tabung, yaitu ini sudah dicatat tadi, yaitu 113,04. 113,04 dikali tinggi dari kerucut tersebut. Berapa tinggi kerucut itu? Yaitu 9. Selanjutnya tinggal kita hitung 1/3 dikali 113,04 sama halnya dengan yang tadi, yaitu ini hasilnya, yaitu 37,68 dikali tinggi dari kerucut yaitu 9. 37,08 dikali 9 sama dengan berapa, yaitu 339 sama dengan 339,12. Setelah volume ketiganya ditemukan, tinggal kita apakan selanjutnya? Tinggal kita jumlahkan, yaitu volume tabung, kita singkat, ditambah volume kerucut 1 atau yang atas, ditambah volume kerucut kedua. Volume tabung berapa? Yaitu ini sama dengan 1130,4 ditambah volume kerucut 1 yaitu 602,88 ditambah volume kerucut yang ketiga yaitu 339,12. 1130,4 ditambah 602,88 sama dengan berapa, yaitu 1000 sama dengan 1733,28 ditambah ini volume kerucut yang kedua yaitu ditambah 339,12 sama dengan 2072,4. Inilah volume gabungan dari bangun tersebut, yang mana gabungan dari volume tabung ditambah volume kerucut atas ditambah volume kerucut bawah. Jumlah atau volumenya adalah 2072,4. Satuannya tentunya karena ini perintahnya ke cm, berarti cm kubik satuan isi. Berikutnya soal nomor 5. Hitunglah
volume pada bola yang mempunyai diameter 14 cm. Ada sebuah bola, gambar bola yang mana diameternya 14 cm. Berapakah volumenya? Volume dari bola, rumusnya bagaimana? Yaitu volume bola sama dengan 4/3. Mengapa 4/3? Silakan dibuka di materi tentang bola di video ini atau di channel ini, itu ada mengapa 4/3, karena ada penjelasannya di situ. 4/3 dikali pi kali jari-jari pangkat 3. Termasuk juga penjelasan mengapa jari-jari pangkat 3. Tolong silahkan bagi yang belum memahami bisa dibuka di video saya tentang bola atau di video sebelum ini. Selanjutnya, setelah kita tahu rumusnya, rumus bola adalah 4/3 dikali pi dikali jari-jari pangkat 3, kita masukkan angkanya. 4/3 dikali pi, kita gunakan berapa? Pi ini tergantung kepada jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? Jari-jari itu melihat dari diameter ini. Karena diameter 14, jari-jari adalah setengah dari diameter. Bila demikian, jari-jarinya sama dengan berapa? R. R sama dengan setengah dari diameter, sama dengan 7 cm. Nah, ini yang akan kita masukkan di sini. Setelah kita ketahui bahwasanya jari-jari 7, maka di sini sudah pasti pi ini menggunakan berapa? 3,14 ataukah 22/7? Tentunya 22/7, karena jari-jarinya adalah 7 dan atau kelipatan dari 7 kali jari-jari itu 7. 7 pangkat 3 sama dengan, kita pindahkan di bawahnya, 4/3 dikali 22/7 kali 7 pangkat 3, atau sama halnya dengan 7 kali 7 kali 7. Sama dengan, kita lanjutkan menghitungnya. Perhatikan di sini, 7 bagi 7, 1 kali 22 sama dengan 22. Oh, demikian tinggal 4/3 dikali 22 dikali 7 yang ini dikali 7 ini. Selanjutnya, 4 kali 22 bagi 3. 4 kali 22 sama dengan 88/3 dikali 7 kali 7. 88/3 dikali 7 kali 7 sama halnya dengan, kita masukkan ke belakang dulu, 88/3 dikali 7 kali 7, 49. Selanjutnya 88 dikali 49 yaitu 4.312 per ini 3. 88 kali 49, 4.312 bagi 3 sama dengan berapa? Sama dengan, ini lanjut di bawah belakangnya, yaitu 1437,33. Karena di sini diameter cm, maka volume dari bola ini, volumenya dari bola tersebut adalah 1437,33 cm kubik atau pangkat 3. Demikianlah materi latihan soal yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.